Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa pastinya dalam acara yang penuh dengan informasi dan inspirasi di Tamu Istimewa. Dan saya Dian Musalam. Dan saya Rara Agustina. Dan ini masih lanjutan edition betul ya, karena kita masih dalam rangka dan juga masih dalam tema yang sama, itu tentang World Muslim Award. Dan pastinya kita akan lihat siapa saja sih yang ada di balik layar dari event besar ini yang berskala internasional pastinya. Yang kalau menurut kata Mbak Eka adalah mengangkat minoritas dari kaum hijaber. Betul sekali. Dan kita bakal langsung ketemu dengan tamu istimewa kita untuk edisi hari ini. Ada siapa aja, Rara? Ya, tamu istimewa kita ini adalah orang-orang yang berada di baliknya. Betul ya. WMA kan. Tim support kalau bisa dibilangnya. Jadi mereka-mereka kita undang sebagai tamu istimewa kita, betul kan? Itu dia ya. Jadi kesempatan kali ini gaya banget ya, karena aku hati-hati loh, kamu nanti bisa dikomentari loh fashionnya ya. Makanya ini udah nggak ganti lagi kita dari kemarin, gitu dari kemarin episode lalu masih pakai ini, sekarang pakai ini. Jadi ceritanya karena London nggak kering, Jogja kan masih musim hujan sih. Enggak, sebenarnya karena lanjutan. Oke, lanjut aja langsung ya, karena tamunya kayaknya udah menggebu-gebu juga ingin berbicara kan ya. Kita langsung sapa dulu dong ya. Ada sahabat saya. Oh, sahabat saya. Semoga yang bersangkutan nggak ngaku-ngaku juga sahabatan, karena rugi nantinya ya. Ada Mbak Dian Pelangi. Iya, halo, betul Mbak, sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik ya. Iya, selalu. Kan pakai Wardah. Oh iya. Pakai Wardah jadinya halal. Iya, betul sekali. Sebelahnya ada sahabatnya Mbak Dian Pelangi. Halo, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak siapa nih? Lulu El Hasbu. Mbak Lulu. Ini koreonya. Koreonya. Ada bantu tim Dian Pelangi. Tetap aja ya. Pokoknya ini adalah aja. Kenapa nggak bantu saya? Oh, boleh. Jangan, nanti Mbak. telepon aja ya. Oh, siap. Kamu jangan ngarep jadi gantinya saya ya. Oh, iya, oke? Kamu mau ngarep kan? Tapi yang jelas buat Anda pemirsa ada di rumah, kita masih dalam konsep di mana siapa saja sih yang terlibat di balik layar, atau bisa dibilang ada unspoken dari tim support dari World Muslim Award ini. Dan mungkin kita bakal langsung bertanya soal fashion yang kemudian dikenakan oleh para finalis. Mbak Dian Pelangi nih. Sebentar, aku mau kesana dulu biar. Kamu kok agak menghalangi saya? Iya. Enggak, saya mau ke sini biar sama-sama cantik. Oh, gitu boleh. Aku di sana nggak cantik banget ya deket kamu. Mendingan di sini deh. Pakai Jadinya maju mundur cantik ya, Mbak? Iya dong. Dan biasanya kalau di kamera itu yang cantik sempurna itu biasanya yang di kursi panjang, kursi pendek enggak. Jadi udah ketahuan ya siapa ya. Oke, Mbak Dian Pelangi nih lanjutin ya. Soal kenapa sih kemudian mensupport dari WMA itu sendiri? Apakah memang karena backgroundnya dan kemudian fashionnya adalah lebih ke hijab dan mendapatkan momen yang sama, atau seperti apa, Mbak? Oke, jadi menurut aku acara World Muslimah Award ini sangat bagus sekali karena memang memberikan persepsi lain kepada orang tentang seorang muslimah gitu. Biasanya kan muslimah kan cuma digambarkan pakai hijab udah gitu. Tapi di sini lebih menonjolkan inner beauty dan brainnya gitu. Jadi bisa dibilang di sini acara event yang benar-benar mengutamakan tidak hanya cantik luar tapi cantik dalam, lebih detailnya lagi smart, stylish, and soleha. Gitu. Jadi 3S. gitu. 3S gitu kan. Nah, itu menurut aku bagus banget untuk didukung, untuk disupport, untuk selalu di promote, sehingga orang-orang sekarang di para muslimah tuh tidak hanya memikirkan fashion luarnya aja tapi dalamnya juga. Makanya aku bantu dari segi fashionnya. Busana yang akan aku tampilkan juga nanti akan dikenakan oleh 10 besar finalis yang belum ketahuan siapa nih. Dan udah dikerjakan dari 2 bulan yang lalu sih gitu. Jadi memang udah dari jauh-jauh hari udah komit pengen banget support World Muslimah Award karena yaitu tadi visi misinya bagus, dan kebetulan aku juga brand ambassador dari Wardah Kosmetik, dan kita sudah bekerja sama dengan baik lama ya, jadi aku juga senang sekali bisa kembali bekerja sama dengan Wardah. Sejauh apa sih, Mbak, ketika mendapatkan kepuasan untuk bekerja sama dengan WMA ini? Apakah semacam karena skala internasional jadi semacam, walaupun kita tahu sih ya Mbak Dian Pelangi udah internasional sih ya, apakah lebih meningkatkan branding tersebut atau gimana? Pastinya ya, karena kan ini udah bawa namanya International World Muslimah Award gitu kan, terus finalisnya banyak dari luar negeri. Itu menurut aku ya mengangkat nama Indonesia di mata dunia gitu. Jadi Indonesia lebih diidentikan dengan busana muslim. Apalagi para desainer muslim
menginginkan supaya Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia tahun 2020 insya Allah ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk gitu, salah satu bentuk untuk mewujudkan impian tersebut gitu. Mbak Lulu yang ikut membantu Mbak Dian nih, dan kabarnya juga katanya buat catwalk ya kalau nggak salah. Bener, ya. Mbak Lulu ini model profesional, model senior muslimah gitu. Pantesan auranya itu sampai kesini sampai nunjuk saya sampai ke belakang gitu loh ya. Sampai kayak digibas-gibas gitu ya. Kelihatan banget kan semampai gitu kan. Bener, model udah mumpuni banget nih sebagai model kan. Nah ini apa sih Mbak yang kemudian bakalan diberikan atau mungkin sebagai power sharing lah ya kalau bisa dibilang untuk para finalis dari UMA ini? Ya, sesuai dengan tema di sini kan ya kebudayaan banget kan Yogyakarta tuh. Terus Dian juga memang kan busananya terkenal dengan etniknya gitu kan. Mungkin nanti kita lebih ke mengangkat kebudayaannya koreonya dengan ala-ala princess gitu yang tetap kita angkat si Indonesianya juga, kita harus tunjukin ke seluruh dunia juga gitu pasti. Dan ada kendala nggak sih Mbak? Karena biasanya sih tiap orang itu punya jalan sendiri yang pasti beda. Apalagi ini jangan kan untuk lingkungan lokal, kalau udah skala internasional pasti ada beberapa langgam tertentu dari cara berjalan orang pasti beda. Ada kesulitan nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau di dunia modeling udah ada ya, apa sih istilahnya? Kayak semacam pakemnya. Iya betul. Jadi kita nanti coba latih para finalnya juga. Tidak hanya saya aja, ada beberapa tim dari Dian Pelangi juga yang akan bantu juga untuk memberitahu how to walk in the runway ya pastinya. Juga terus memperagakan baju-baju Dian harus juga gitu kan. Gimana cara membawakannya itu juga harus beda banget juga. Jadi misalnya ada unsur apanya batiknya misalnya di tangan harus diperlihatkan juga gitu. Jadi benar-benar kita harus latih juga sih cara jalan mereka gitu karena nggak semuanya berpengalaman di dunia modeling. Berarti otomatis adalah tiap baju itu menyesuaikan dengan cara jalannya nanti. Iya. Lebih. Pasti karena pasti, ya. Harus diperlihatkan juga gitu, jangan jalannya juga jangan asal gitu. Pasti kan harus kita perlihatkan, oh bajunya di mana nih yang ada karakternya, itu harus kita perlihatkan juga. Nah itu juga nanti jadi penilaian juga untuk para juri. Mbak Dian, tema yang kemudian diberikan untuk baju yang akan dikenakan oleh para finalis apa nih? Jadi temanya Miss Japanese. Miss Japanese, kenapa? Karena memang di Indonesia pas di Yogyakarta atau gimana? Iya, jadi memang kemarin bulan September aku baru aja pulang dari New York dan DC Fashion Week untuk fashion show di sana. Iya, ketemu adik saya kalau nggak salah ya, Ariana Grande kan? Oh, iya, benar. Oh itu adik. Iya. Oh, pantesan mirip. Kecilnya yang mirip. Iya, jadi dia ngaku-ngaku dia. Nggak mau kalah sama aku kan? Iya, alhamdulillah sih seru banget. Dan waktu itu aku bawa tema Miss Palembang in New York. Jadi aku membawa songket gitu. Karena memang di sana kan lagi musim dingin, jadi aku menggunakan material yang cukup tebal gitu. Nah, untuk di sini karena memang tempatnya di Yogyakarta, aku challenging banget lah untuk bikin batik yang looknya internasional. Karena walaupun tempatnya bukan di luar negeri, yang pakai orang luar negeri gitu kan. Dan skalanya ini acara internasional. Walaupun ada orang finalisnya juga ada yang dari dalam negeri gitu kan. Tapi jadi aku bikin batik yang aku padukan dengan velvet, bludru. Karena memang kebudayaan Jawa kan ada juga ya tuh yang pakai baju yang bludru gitu kan. Aku padukan dengan itu, tetapi dengan look yang lebih internasional gitu. Jadi bukan kebaya, bukan kain atau apa, tapi lebih ke busana muslim modifikasi lah gitu. Dan pengerjaannya juga cukup lama ya, dan detailnya juga ada detail payen, detailnya macam-macam. Bener, tapi yang agak sedikit kesulitan nih jadi sebenarnya para finalisnya ini bukan model beneran gitu. Nggak semuanya model gitu kan. Udah gitu karakter tubuhnya juga, badannya juga bukan yang tingginya 180 atau berapa seperti model pada umumnya, tapi mereka berbakat, mereka cantik luar dalam, sehingga alhamdulillah menjadi finalis gitu ya. Cuman aku harus menyesuaikan gitu baju-bajuku gimana caranya biar dipakai sama mereka yang bukan model tapi ada yang atlet, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, tetapi tetap bagus, tetap nyaman dan auranya keluar gitu. Kalau kita berbicara soal fashion, pastinya kan itu sebenarnya tergantung dari pemakainya apakah pantas atau tidak. Ada random konsep nggak sih ketika membuat 10 baju ini? Karena tadi Mbak Dian Pelangi bilang adalah belum tahu nih siapa yang make gitu kan. Bener, sedangkan untuk
proporsi setiap orang gitu, apalagi untuk orang-orang internasional, katakanlah orang asing, ini memiliki langgam yang cukup gede atau gimana? Ini gimana? Jadi aku ada teknik khusus sih, jadi sebenarnya karena memang bajunya ini, aku juga belum tahu yang terpilih 10 besar siapa, dari negara mana, dan badannya seperti apa, makanya aku bikin desainnya tuh yang bisa di-adjust di badan gitu. Jadi misalnya nih atasannya tuh nggak pakem pakai kancing atau pakai resleting enggak, tapi pakai tali gitu. Jadi bisa ngikutin badan. Iya, jadi mau badannya agak besar, agak kecil, itu talinya bisa disesuaikan gitu. Jadi memang butuh teknik khusus lah gitu untuk bisa pas di badan para finalis nantinya. Belum lagi memang aku bikinnya memang agak kepanjangan, bajunya rada panjang. Karena memang belum tahu nih para finalis nanti tingginya seberapa aja, tapi biar aman aku bikin rada panjang, tapi nanti diakalin jalannya nanti kayak princess gitu, sesuai tadi kalau lu bilang ya. Jadi agak diangkat gitu roknya, sehingga terlihat lebih princess, apalagi acaranya di pelataran Candi Prambanan ya Mas ya. Itu akan bagus banget kalau misalnya konsepnya tuh jelas gitu. Kayak princess mau kecebur becek enggak ya? Kalau becek-becek yang kemarin episode kemarin tuh ada yang becek-becek. Mereka bilang princess kebanjiran. Gitu. Oke, Mbak Lulu tadi Mbak Dian bilang sempat kesulitan karena mereka bukan bukan seorang model gitu. Backgroundnya bukan model dan agak sulit. Ini gimana? Nih buat mengakali biar terlihat wow bagus di kamera. Ini gimana caranya? Insya Allah karena tadi pastinya kan berbakat. Kirain mau jawab insya Allah ya karena saya yang handle pasti bisa. Berharapnya sih ini wanita-wanita muslimah berbakat pasti akan langsung ya istilahnya menangkap ibu dengan cepat lah. Ini kilat, super kilat karena nanti juga selayaknya Miss World gitu kan ya. Untuk muslimah ini pasti jalannya juga kita akan lihat anggunnya gitu. Jadi tidak dinilai semacam modeling, kelas modeling gitu juga tidak seharusnya seperti itu juga gitu. Insya Allah dengan pakai baju dia nanti udah terlihat anggun kok. Wow, amin. Kolaborasinya bagus ya berarti ya. Antara Mbak Lulu sama Mbak Dian kolaborasinya bagus banget. Kita udah ngomongin. Betul ya. Kan nanti gini ya kalau oke dia terjalannya gini, terbaju gini gitu-gitu. Ditambah lagi kalau misalnya Mbak Dian buat wear untuk cowok gitu kan. Saya pakai gitu, Mbak Lulu yang ngajarin gitu. Kalau gitu bukan Miss Muslimah, Mas Muslimah. Tapi sayang sekali pemirsa ada di rumah ya karena mungkin kesibukan dari Mbak Dian Pelangi harus dicukupan sampai di segmen ini. Tapi final statement Mbak untuk para pemirsa ada di rumah yang mungkin memang sangat antusias untuk kayak ini apa? Oke, pokoknya buat para muslimah di rumah, jadilah muslimah yang smart, stylish dan soleha. Wow, 3 ya, smart, stylish dan soleha. Mbak Lulu mau ngajar jalan lagi kan? Mungkin apa sebelum agak keringetan, apa yang bisa disampaikan nanti nih? Ya berharap acara ini bisa menginspirasi dan ayo diliput biar lihat nanti kayak apa jalannya. Nanti duduk depan ya. Nanti duduk depan gitu kan. Biar ketahuan kan. Mbak Dian Pelangi melihat juru kamera kamu. kali Mas. Enggak, nanti deretan gitu kan. Foundernya UMF, terus Bu kamu Eka, terus Mbak depannya. Dian, aku sama Mbak Lulu. Jadi gitu. Gitu. Terus kamu siapa di situ? Ya udahlah nanti nggak usah dibahas lagi. Tapi yang jelas buat Anda pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada tamu istimewa juga yang menarik yang menjadi support dari event WMA ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Sebelumnya Sojam terima kasih, semoga sukses. Sama-sama, doain ya. Kemudian Mbak Lulu dan yang di ujung tahan di situ aja. Tamu istimewa akan kembali setelah pesan berikut ini. Di sini.